Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal pretest PPG 2022. Pembahasan soal-soal ini bisa sebagai bahan persiapan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG Daljab tahun 2022. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal-soal untuk materi pedagogik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Kita langsung saja lihat soal pertama. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik, dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, E. Landasan psikologi. Jawabannya adalah A. Landasan filosofis. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan landasan pada pendidikan, ada beberapa landasan ya. Nah, untuk landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan nilai-nilai, ya, dengan hakikat manusia, hakikat ilmu. Nah, itu berkaitan dengan landasan filosofis. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah A. Menjaga lingkungan sekitar rumah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. B. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. D. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. E. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. Jawabannya adalah C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya yang diminta pada soal adalah landasan religius. Nah, landasan religius terkait dengan kebiasaan yang mencerminkan sifat religi. Nah, di sini sifat religinya adalah berdoa. Peserta didik kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual. Maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut yaitu A. Peserta didik ditugaskan untuk menganalisis materi. B. Peserta didik ditugaskan merangkum suatu uraian. C. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. D. Peserta didik ditugaskan untuk mengemukakan pendapat. E. Peserta didik ditugaskan untuk merangkum bahan belajar yang terdapat dalam buku teks. Jawabannya adalah C. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Nah, untuk gaya belajar visual, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menugaskan siswa untuk membaca, karena gaya belajar visual itu akan senang dengan tontonan, tampilan, dan bacaan. Pak Ferdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular melakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Motivasi belajarnya, B. Perkembangan sosialnya, C. Perkembangan emosinya, D. Perkembangan motoriknya, E. Kemampuan awalnya. Jawabannya adalah E. Kemampuan awalnya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya pretest itu adalah untuk menguji kemampuan awal siswa ya. Jadi ingat pretest itu hubungannya dengan kemampuan awal siswa. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, karena dalam teori belajar ini A. Mudah dalam mengevaluasi hasil belajar. B. Siswa belajar dalam kelompok, maka tugas guru lebih ringan. C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. D.
siswa diberi tugas sehingga belajar lebih aktif. E. Menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar. Jawabannya adalah C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, teori belajar konstruktivisme ini memandang bahwasanya manusia itu sudah mempunyai ilmu, ya. Jadi di sini dengan menempatkan siswa sebagai subjek belajar, jadi kita menganggap bahwa siswa sudah mempunyai bekal ilmu dalam belajar. Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk A. Berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi. B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu. C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya. D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, berinteraksi. E. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Jawabannya adalah A. Berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Nah, jadi salah satu manfaat sosial media itu yang sangat jelas bagi kita adalah siswa dapat berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Jadi ini kata kuncinya ya Bapak Ibu. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah suatu proses yang menyenangkan jika A. Sesuai dengan taraf berpikir anak. B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. C. Belajar dipraktekkan. D. Adanya kompetensi belajar. E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. Jawabannya adalah B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. Jadi kata kuncinya adalah keterlibatan intelektual dan emosional anak pada teori belajar konstruktivistik. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi A. Guru, B. Kepala sekolah, C. Orang tua, D. Siswa, E. Pengawas sekolah. Jawabannya adalah B. Kepala sekolah. Nah, jadi di sini yang diminta adalah fungsi kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi itu adalah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial, menunjukkan fungsi kurikulum A. Konservatif, B. Kreatif, C. Evaluatif, D. Dinamis, E. Imajinatif. Jawabannya adalah A. Konservatif. Nah, ini juga sudah jelas bahwasanya fungsi kurikulum yang menjadi filter sosial atau sebagai kontrol itu termasuk fungsi konservatif. Kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA merupakan tujuan A. Pembelajaran umum, B. Mata pelajaran, C. Institusional, D. Pendidikan nasional, E. Pembelajaran khusus. Jawabannya adalah C. Institusional. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah C. Merefleksikan diri
tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Nah, jadi di sini kata kuncinya Bapak Ibu, bahwasanya apapun permasalahan yang terjadi di dalam kelas, sebaiknya kita sebagai guru merefleksikan diri terlebih dahulu. Apa masalah yang terjadi, kemudian baru kita cari solusi yang bisa dilakukan. Hari itu jam pertama, hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Jawabannya adalah B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu, di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Jadi kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mengamati tayangan video menggunakan LCD dan laptop. Kemudian agar siswa lebih aktif di dalam pembelajaran, maka sebaiknya siswa dibuat berkelompok sehingga siswa bisa berdiskusi. Dan terakhir, siswa diminta untuk membuat kesimpulan tentang materi yang ditayangkan. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut selain memesona juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. A. Pandai berempati. B. Humoris. C. Canggih. D. Membuat analogi. E. Membuat metafora. Jawabannya adalah C. Canggih. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya di sini disebutkan guru itu ya memiliki handphone, berarti memiliki kemampuan IT yang termasuk ciri canggih. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, "Anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat?" Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal A. Membuat padanan kata. B. Membuat analogi. C. Menghadirkan contoh. D. Membuat metafora. E. Melakukan eksplorasi. Jawabannya adalah B. Membuat analogi. Nah, kemampuan untuk mencari perbandingan suatu masalah dengan konsep dalam pelajaran disebut dengan kemampuan membuat analogi. Jadi kemampuan ini harus dimiliki oleh guru abad 21. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Jawabannya adalah E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. C. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. E. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih untuk dapat menggantikan peran guru. Jawabannya adalah B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali A. Merupakan paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Jawabannya adalah C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Nah, mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning bukan lagi merupakan peran guru dalam pembelajaran abad 21. Sehingga jawabannya adalah C. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi, dan menghasilkan model pembelajaran. C. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi. E. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional, dan menciptakan karya seni bela diri. Jawabannya adalah D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pengembangan diri yaitu dengan mengikuti berbagai macam diklat teknis, kemudian publikasi ilmiah itu dapat berupa publikasi karya ilmiah yang sudah dibuat di majalah, ya. Kemudian karya inovatifnya adalah menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah A. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah, dan tergantung kepada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah, dan menentukan tujuan belajar sendiri. D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. E. Belajar berdasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan meminta umpan balik dari fasilitator. Jawabannya adalah D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri.
Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Jawabannya adalah B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, menetapkan tujuan belajar merupakan salah satu keterampilan yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri. Sehingga di sini seorang guru harus mampu menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kondisi yang dihadapinya di dalam kelas. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal pada video kali ini tentang materi pedagogik. Semoga ini dapat membantu dalam persiapan pretest PPG tahun 2022. Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.